Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini lepas Isyak kita ada adakan Maulid Nabi di Jalan Ketumbar, Kampung Bendahara. Nah, inilah persiapan. Kata orang Boyan ini tengkuk. Ni ada duitnya RM1, ada juga duit ni Ada RM200 ni kat sini. Ni juga ada $10 ni, Mak Islam bagi ni. Ni ada duit. Ini duit dolar. Ini perahu konteng. Muatannya buah. Semua ni. Nampak ni. Ni adat istiadat orang Boyan lah. Kalau buat mulut Nabi seperti inilah. Nanti lepas Isyak dia akan ramai kat dalam surau ni. Ya. Ni adalah koka-koka, kerupuk, makanan ringan, makanan berat, semua ada kat sini ni. Ni. Semua duit dolar ni. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus yaitu Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tarikh 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan yang puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Adakah dalil yang menyuruh, yang memerintahkan kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau ditanyakan masalah dalil, bisa disebutkan satu yang dapat saya petik. Di dalam surah Yunus dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul katakanlah dengan anugerah dan rahmatku, oleh demikian falyafrahu, maka bergembiralah kamu semua. Rahmat yang besar, rahmat yang agung yang Allah hadiahkan kepada kita semua, khususnya umat manusia di seluruh penjuru dunia, adalah Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, maka Allah memerintahkan kepada kita semua untuk falyafrahu. Maka hendaklah kita bergembira. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan betapa istimewanya ketika tahun tarikh 12 Rabiul Awal. Kalau kita tengok di mana-mana negara yang majoritinya banyak umat Islamnya, perhatikan, semuanya bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok di Hadramut di zaman sana yang menghadiri Rasul, itu bukan 2.000, 10.000, 1 juta. Bahkan yang menghadiri sambutan Rasul pada tahun 2000 awal ini adalah 50 juta manusia, bagaikan lautan. Kalau satu stadion itu masih kurang besar. Kalau kita tak nampak ujung-ujung, itulah di negara Afrika, di negara di Amerika, di negara Yaman yang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena adalah ada perintah daripada Allah SWT untuk bergembira, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Macam mana dengan kita yang ada pikiran, yang ada iman? Apakah kita tidak menghormati dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menghadiahkan kepada kita adalah Nabi Muhammad, sosok insan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin tuan-tuan yang semua menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sambutan Rasul ini, hanya satu yang dapat menyatukan kita semua, khususnya umat muslimin di seluruh penjuru dunia, adalah karena adanya satu, karena adanya mahabbah, karena adanya cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang ada mahabbah, orang yang ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan digerakkan hatinya oleh Allah SWT. Ketika ada majlis Maulid Rasul, sekalipun itu jauh rumahnya, sekalipun di mana pada atas laut ataupun naik ke terbang sebagainya, kalau ada majlis Rasul, kalau namanya mahabbah, pasti orang tersebut akan datang. Betul? Kalau orang tak ada mahabbah, sekalipun ada dekat rumahnya,
itu ada Maulid Rasul berhilang, itu keadaan tak datang. Kenapa? Karena tak ada sambungan, karena tidak ada hubungan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Abu Lahab saja ini adalah merupakan pamannya Rasulullah. Dia adalah kerabat dengan Rasulullah. Dan tapi dia kufur tidak dengan Nabi Muhammad. Cuma satu istimewanya. Abu Lahab ini, dia mendengar kabar gembira daripada hambanya yang namanya Syaibah. Syaibah ini adalah merupakan budak ataupun penayang daripada Abu Lahab. Yang memberikan kabar gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah Syaibah. Ini yang memberikan kabar kepada Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab memerdekakan siapa? Hambanya yang bernama Syaibah. Nah, tuan-tuan yang bapak yang rahmat Allah SWT, Abu Lahab ini orang kafir. Tapi sekalipun kafir, dia sangat bergembira mendengar kabar Syaibah bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir. Masya Allah. Abu Lahab, tuan-tuan, dalam kitab diterangkan bahwasanya setiap hari Isnin itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan daripada Allah SWT. Di dalam neraka disiksa, akan tapi karena ia ada rasa gembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mendengar kabar bahwasanya Rasulullah lahir, maka setiap malam Isnin Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksaan Abu Lahab. Masya Allah. Bahkan di keterangan tersebut, setiap malam Isnin dari jemarinya Abu Lahab ini selalu mengeluarkan air. Itu kenapa? Karena balasan daripada Syaibah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu adalah tujuannya Nabi Muhammad. Nah, itu tujuan dan bapak Allah SWT. Makanya pentingnya kita ini menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai rasa ta'zim kita kepada Nabi Muhammad. Nah, siapa orang yang pertama kali yang mengadakan Maulid Rasul? Contoh tahu tak? Ada tahu? Ada para ulama sekarang? Tidak. Ini adalah pertama kali yang mengadakan sambutan Maulid Rasul ini sambutan Rasul adalah siapa? Adalah merupakan raja yang bernama Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar inilah pertama kali yang meraihkan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adalah merupakan sosok raja yang pemberani, dermawan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang bertemu Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Muzaffar ini ketika nak menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dijemput orang-orang di sekitarnya dijemput untuk menghadiri sambutan Maulid Rasul. Ada sebagian tamu yang datang, ia melihat apa yang dikorbankan oleh Raja Muzaffar. Setelah dihitung dikira-kira yang disebutkan untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad itu adalah dengan bacaan sirah Nabi ataupun salawat dan sebagainya. Setelah itu ketika makan ditengok orang yang datang, ada tetamu yang datang untuk melihat majelisnya Raja Muzaffar ini, ditengok ada makanan yang istimewa. Apa? 5.000 kepala kambing yang dibakar, kemudian 10.000 ayam, kemudian 100 kuda yang disembelih untuk jamuan, kemudian ada lagi 30.000 kue dan sebagainya, bermacam-macam ada. Itu semata-mata kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah SWT, ini adalah merupakan satu bentuk simbol dengan adanya masalah Rasulullah atau lagi tengok kapal dihiasi dengan apa? Dengan buah-buahan dan sebagainya. Ini sebagai tanda apa? Sebagai tanda simbol macam mana agar supaya kita menarik mahabbah, agar menarik menampakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, agar supaya ada bezanya antara majlis sebelum ini. Kita tengok kalau ketika Maulid Rasul ini
Mungkin perempuan dan perempuan haknya orang tua yang tadi. Mungkin rela berkorban, bukan hanya tenaga, jiwa dan apa pikirannya, tapi hartanya pun sanggup berkorban. Bahkan menaikkan nanti, Yusri, kalau ditanyakan, anakku saya contoh untuk beri habis 100. Setelah tanyakan kamu biaya untuk buat penghubung tetap menghabiskan dana 700. Saya pun atau sebelum angkat tanah, dekat-dekat 1.000. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Sebelum 1 tahun sudah nabung, sudah menabung. Dan sampai masanya dikeluarkan dikorek tabungannya, dibuat untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dengan cara apa itu tadi. Bermacam-macam adat dan istiadat yang kita lakukan itu semata-mata adalah untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Moga-moga pengorbanan kita mulai dari tenaga, akal, pikiran ataupun sekarang harta benda yang kita korbankan untuk Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan perhatian khusus daripada Rasulullah dan bukan di dunia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Contohnya yang pokoknya Allah Subhanahu wa taala. Apa pada kita kepada Mereka je Kira pembelakang Allahumma salli wa sallim wa Terima kasih kami ucapkan. Demikianlah pembacaan Rawi Al-Barzanji dengan marhabannya yang telah kita dengar bersama-sama. Semoga dan kemuliaan Rawi Al-Barzanji kami kita semua mendengar Nabi Muhammad sebagai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara majlis yang seterusnya, Muhammad dan Sulhasana atau ceramah agama yang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zain kepada beliau dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Wa qala Afwan, man azzama mauludi utusan lahu yaumul jamaah. Yang dihormati Syaikhul Fadilah dan Imam Surau Satu Musalla sama terbakar Untuk Ustaz Endi, dihormati Haji Muhyiddin, dihormati Babulung, dan juga semua ejek-ejek Musalla, dan juga yang dihormati kepada para hadirin dan hadirat, kepada semua para jemputan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pertama-tama jauh dahulu kita sama-sama merangkakkan setinggi-tinggi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menggerakkan hati kita semua dari rumah. Amin. Satu majlis yang amat mulia ini, majlis yang ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun, yaitu majlis hari kelahiran. Artinya Maulid Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang diadakan di Musalla Sahabat Kampung Mendahari ini.
Dengan harapan dan mudah-mudahan dengan diadakannya sambutan Maulid Rasul ini, mudah-mudahan terus bertambah mahabbah, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah kuat hubungan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita telah digolongkan bersama rombongannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, tak lupa salat ta'zim salam, marilah kita sama-sama bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan salawat yang kita aturkan, mudah-mudahan menjadi penyebab kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, kami di sini diberi amanah kepada masyarakat Kampung Mendahara untuk memberikan sedikit tausiah ataupun mau'izah hasanah. Sebenarnya sampuna bulan tak layak untuk ngambil untuk ceramah agama. Sampuna biasa membuat Rasul itu patutakan moncong dari luar tangki, ya daripada luar. Tapi si onceng itu kan salah sampuna. Bulan si sorot ceramah. Sampuna bilang aja sampuna. Masyarakat Kampung Mendahara si sorot punya bulan saos. Sehingga beri anak ceramah. Tapi walau macam mana pun, sebagai salam hormat pula, kita boleh tak menanyakan sekalipun kita nyaman ataupun tak lebur, pada boleh burakan lagi. Karena bulan ini untuk sebagai badan, baikkan di kampung satu sisi atau kawan ulung dengan berceramah. Tapi dia jangan pusat dosi, rasa purana sobong, tapi sahaja akan mudah-mudahan. Kenapa yang mana model topik telah berganti tak siap ya bulan dua bagaimanapun mudah-mudahan sedikit pencerahan yang akan bulan disampaikan untuk sedikit banyak memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat dengan menjadi insyaallah alamin. Karena para hadirin menghormati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah sebagai suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu telah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada uswah, suri teladan, contoh pribadi yang baik yang harus kita tiru. Sekarang pertanyaannya perempuan dan Allah SWT, adakah kita sudah mengikuti sunnah Rasul? Ketika kita makan, apa yang kita baca? Apa tuh? Ketika kita makan, apa kita baca? Asap. Bagaimana kita nak ikut sunnah Rasul? Sedangkan yang ringan saja kita tak mampu. Patutnya kita kalau ikut sunnah Rasul, kita sudah upaya macam mana kita ikut sedikit banyak mengikuti sunnah Rasul. Ketika makan, lepas makan itu ada doanya. Ketika masuk masjid, keluar masjid itu ada doanya. Ketika masuk tandas, keluar tandas itu ada doanya. Ketika nak tidur, ketika nak pakai baju, lepas baju itu semua ada diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita yang terkadang hidup malas. Sedangkan kalau kita nak dekat dengan Rasulullah SAW, itu adalah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah dengan banyak di atas salat. Tuan dan puan adalah sekalipun pandemik sudah bertahun kita tidak meraihkan secara besar-besaran, tapi ala kadarnya, tapi tidak sedikit pun mengatakan semangat jiwa bangsa terutama masyarakat yang bernegara. Saya ucapkan bahagia dan bersama, sekalipun ada perkara kita tadi, ada keraguan, ada takut, karena yang mendorong adalah mahabbah, maka semuanya hilang. Agi gaga. Oh, Esha. Ini gambar. Virus corona. Sudah. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, rasa-perasaan itu semua takut. Betul tidak? Apapun yang akan terjadi, maka kita harus terima. Karena semata-mata itu Rasulullah. Coba bayangkan